Musim panas telah tiba di kota kecil Harmoni, dan bagi 4 sahabat karib, Laras, Bima, Risa, dan Danu, itu berarti kebebasan tanpa batas. Laras, dengan rambut ikalnya yang selalu bergerak dan tawa renyahnya, adalah jantung dari kelompok itu. Bima, si pemikir dan sedikit pendiam, seringkali menjadi penenah. Risa yang ceria dan penuh ide, selalu siap untuk petualangan baru. Dan Danu, si pemberani yang kadang ceroboh, selalu menjadi yang pertama mencoba hal-hal baru. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan menjelajahi setiap sudut kota, bersepeda menyusuri jalur setapak di pinggir hutan, atau sekadar bercengkrama di bangku taman kota yang rindang. Suasana di Harmoni terasa damai, seolah waktu bergerak lebih lambat di sana. Rumah Laras yang terletak di ujung jalan dengan pekarangan luas sering menjadi markas besar mereka. Orang tua Laras yang ramah selalu menyediakan camilan dan minuman dingin, menjadikan tempat itu surga bagi para remaja. Suatu sore yang terik, saat mereka sedang asik bermain kartu di teras rumah Laras, Risa tiba-tiba berseru, "Aku bosan, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda." Bima meliriknya. "Apalagi ide gilamu kali ini, Risa?" Danu tertawa. "Pasti yang paling gila kan?" Laras hanya tersenyum, sudah terbiasa dengan ide-ide Risa yang tak ada habisnya. Mereka berempat merasa nyaman dan aman dalam lingkaran pertemanan mereka, jauh dari segala bentuk masalah atau misteri yang bisa mengganggu ketenangan kota Harmoni. Musim panas baru saja dimulai, dan mereka tidak sabar menanti petualangan-petualangan kecil yang akan datang. Hari-hari berlalu dalam gelombang tawa dan cerita. Persahabatan Laras, Bima, Risa, dan Danu semakin erat. Mereka sering berkumpul di rumah Laras, menghabiskan waktu dengan bermain game, membaca komik, atau sekedar bercerita tentang impian mereka. Bima, yang gemar membaca, sering berbagi fakta-fakta menarik. Risa selalu punya ide untuk bersenang-senang, mulai dari membuat es krim buatan sendiri sampai merancang kompetisi melukis. Danu, yang paling berani di antara mereka, sering mengusulkan tantangan fisik, seperti lomba lari atau panjat pohon. Laras dengan sifatnya yang tenang dan penuh perhatian selalu menjadi perekat yang menjaga keharmonisan kelompok. Suatu sore, saat mereka sedang bersantai di beranda rumah Laras, obrolan mereka beralih ke cerita-cerita lama tentang kota Harmoni. "Kalian tahu tidak?" kata Bima, sambil membenarkan letak kacamatannya. "Dulu, sebelum jadi kota damai seperti sekarang, daerah ini punya banyak cerita aneh." Risa mengerutkan kening. "Cerita aneh? Maksudmu hantu-hantuan?" Danu tertawa. "Pasti cuma karangan orang-orang tua saja, Bim." Bima menggeleng. "Tidak juga. Ada satu tempat yang dulunya sering disebut-sebut. Sebuah rumah tua terbengkalai di ujung jalan menuju hutan, yang kata orang punya sejarah kelam." Laras, yang biasanya kalem, kini tertarik. "Rumah yang mana, Bim? Aku tidak pernah melihatnya." Bima menghela napas. "Itu sebabnya, Laras. Sekarang sudah tertutup semak belukar lebat. Letaknya tersembunyi, seolah tidak ingin ditemukan. Orang-orang menyebutnya rumah senyap." Meskipun Risa dan Danu pada awalnya menganggapnya sebagai lelucon, rasa penasaran mulai menyelubungi mereka. Obrolan itu berakhir dengan rencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah senyap. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah kisah usang, bagian dari sejarah kota yang menarik untuk diselidiki. Sama sekali tidak menyangka bahwa ada sesuatu yang nyata dan jauh lebih besar yang menanti di balik semak belukar yang rimbun itu. Kisah tentang rumah senyap terus menghantui pikiran keempat sahabat itu. Rasa ingin tahu mereka begitu besar sehingga mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Bima mulai mencari informasi di perpustakaan kota, menggali buku-buku lama tentang sejarah Harmoni. Laras dengan kepekaannya mencoba bertanya pada kakeknya yang sudah sepuh,
yang dikenal sebagai salah satu penduduk asli kota yang paling tahu banyak kisah. Risa dan Danu dengan semangat petualangan mereka memutuskan untuk melakukan pencarian langsung di area pinggir hutan yang disebutkan Bima. Suatu siang, setelah berjam-jam menyusuri semak belukar dan pepohonan rindang di batas kota, Risa berseru dengan antusias. "Danu, lihat ini." Ia menunjuk ke arah tumpukan tanaman merambat yang sangat lebat. Di baliknya, samar-samar terlihat siluet sebuah bangunan tua. Danu segera mendekat, mengikis ranting-ranting yang menghalangi. Perlahan, bentuk sebuah rumah tua mulai terlihat jelas. Dinding-dindingnya ditumbuhi lumut, jendelanya pecah, dan atapnya hampir ambruk. Ada aura aneh yang menyelimuti tempat itu, seolah waktu berhenti berputar di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, dengan informasi yang mereka kumpulkan, keempat sahabat itu kembali ke rumah senyap. Bima membawa buku-buku catatan kuno yang ia temukan, dan Laras membawa salinan peta lama yang diberikan kakeknya. Mereka menemukan sebuah buku tua bersampul kulit yang tergeletak di salah satu sudut ruangan yang lapuk, seolah menanti untuk ditemukan. Debu tebal menyelimuti permukaannya, dan saat Laras mengusapnya, terlihat ukiran aneh pada sampulnya. Ini bukan tulisan biasa, gumam Bima, mencoba membaca tulisan yang sudah pudar. Laras merasakan sesuatu yang dingin saat tangannya menyentuh buku itu. Meskipun mereka merasa sedikit tidak nyaman dengan suasana misterius di sana, rasa penasaran mereka jauh lebih besar. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa buku usang itu adalah kunci yang akan membuka pintu menuju kejadian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, di rumah Laras, keempat sahabat berkumpul kembali dengan buku tua yang mereka temukan. Dengan hati-hati, Bima membuka halaman demi halaman yang rapuh. Tulisan di dalamnya menggunakan bahasa kuno yang sulit mereka pahami. Namun, di beberapa bagian, mereka menemukan gambar-gambar aneh dan simbol-simbol yang tidak mereka kenali. Saat mereka membaca, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Suasana menjadi lebih dingin dan mencekam. Risa tanpa sadar menggenggam tangan Laras erat. Danu, yang biasanya paling berani, terlihat sedikit pucat. Hanya Bima yang tetap fokus pada buku, mencoba menguraikan setiap kata dan simbol. Di salah satu halaman, mereka menemukan deskripsi tentang sebuah ritual tengah malam yang konon dapat membuka jalan menuju dunia lain. Ritual itu melibatkan pembacaan mantra kuno di tempat tertentu pada saat bulan purnama. Mereka menganggapnya hanya sebagai cerita rakyat yang menakutkan, tetapi ada sesuatu dalam deskripsi itu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan samar dari arah buku. Suaranya pelan dan sulit dipahami, tetapi terasa sangat dekat, seolah ada seseorang yang berbisik tepat di telinga mereka. Mereka saling pandang dengan wajah terkejut dan ketakutan. "Kalian dengar?" bisik Laras. Bima mengangguk dengan mata melebar. Sejak saat itu, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kehidupan damai mereka mulai terusik oleh kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa mereka jelaskan. Sejak malam penemuan buku dan bisikan misterius itu, kehidupan keempat sahabat tidak lagi sama. Mereka mulai merasakan kehadiran aneh di sekitar mereka. Bayangan-bayangan samar terlihat bergerak di sudut mata mereka. Suara-suara aneh terdengar di malam sunyi, dan perasaan diawasi terus menghantui. Laras, yang paling sensitif di antara mereka,
sering merasa merinding tanpa alasan. Ia beberapa kali melihat sosok gelap berdiri di ujung kamarnya saat malam tiba. Meskipun saat ia menyalakan lampu, sosok itu menghilang. Bima, yang biasanya rasional, mulai kesulitan menjelaskan kejadian-kejadian ganjil yang mereka alami. Buku tua itu seolah membawa aura negatif bersamanya. Risa, yang dulu selalu ceria, kini menjadi lebih pendiam dan mudah terkejut. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Danu, meskipun berusaha tetap terlihat berani, tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas yang tidak jelas. Kejadian-kejadian kecil, namun mengganggu terus berlanjut. Pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri, benda-benda yang berpindah tempat, dan suara langkah kaki di lantai atas rumah Laras saat tidak ada seorang pun di sana. Mereka mulai menyadari bahwa rasa penasaran mereka telah membawa konsekuensi yang tidak mereka duga. Sesuatu telah terbangun, dan kehadirannya semakin terasa. Malam purnama tiba dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dan hening. Keempat sahabat itu berkumpul kembali, diliputi perasaan cemas yang mendalam. Mereka memutuskan untuk menyimpan buku tua itu dan tidak lagi membahasnya, berharap kejadian-kejadian aneh itu akan berhenti. Namun, malam itu gangguan semakin intens. Lampu rumah Laras terus berkedip tidak karuan. Angin bertiup kencang di luar menimbulkan suara gemuruh yang menakutkan meskipun langit terlihat cerah. Tiba-tiba, semua pintu dan jendela di rumah itu tertutup dengan keras secara bersamaan. Mereka terperangkap di dalam. Ketakutan mereka memuncak saat mendengar suara langkah kaki yang jelas berjalan di lorong, semakin mendekat ke ruangan tempat mereka berada. Mereka berpelukan erat, mencoba menenangkan diri. Saat suara langkah itu tepat di depan pintu, suara itu berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah itu. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan dengan sendirinya. Di ambang pintu tidak ada siapapun, namun udara terasa sangat dingin dan mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah bisikan samar kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan mengarah pada mereka. "Kalian telah membangunkanku." Suara itu dingin dan mengancam, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tahu kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah menghadapi konflik awal yang menakutkan dan bahaya yang lebih besar sudah menanti. Setelah malam purnama yang mengerikan, keempat sahabat itu tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka harus mencari jawaban atas apa yang telah mereka bangkitkan dan bagaimana cara menghentikannya. Bima kembali ke perpustakaan, kali ini dengan tujuan yang lebih spesifik. Ia mencari buku-buku tentang ritual kuno, makhluk gaib, dan cara menangkal kekuatan jahat. Laras dengan bantuan kakeknya mencoba mencari tahu tentang sejarah rumah senyap dan legenda-legenda yang terkait dengannya. Kakeknya, meskipun awalnya enggan bercerita, akhirnya mengungkapkan bahwa rumah itu dulunya adalah tempat tinggal seorang tokoh yang melakukan praktik ilmu hitam, dan ritual yang dilakukan di sana memiliki konsekuensi yang mengerikan. Risa dan Danu, meskipun ketakutan, berusaha membantu dengan mencari informasi dari penduduk kota yang lebih tua. Mereka mendengar bisikan-bisikan tentang kejadian aneh di masa lalu, yang mirip dengan apa yang mereka alami sekarang. Beberapa orang menyebut tentang penghuni rumah senyap yang tidak suka diganggu. Setelah beberapa hari mencari, Bima menemukan sebuah petunjuk penting dalam sebuah kitab kuno. Kitab itu menyebutkan tentang sebuah entitas terperangkap yang bisa terlepas jika ritual tertentu dibaca dengan tidak benar atau di tempat yang memiliki sisa energinya. Rumah senyap
kemungkinan besar adalah tempat itu. Tujuan mereka sekarang jelas, mencari cara untuk mengembalikan entitas itu ke tempat asalnya sebelum terlambat. Petunjuk dari kitab kuno mengarahkan mereka untuk mencari artefak atau simbol tertentu yang mungkin bisa digunakan untuk mengendalikan atau mengembalikan entitas yang telah mereka bangkitkan. Mereka kembali ke rumah senyap dengan hati-hati, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Saat menjelajahi rumah yang semakin terasa suram dan berbahaya, mereka menemukan beberapa ruangan tersembunyi yang sebelumnya mereka tidak sadari. Di salah satu ruangan, mereka menemukan lukisan-lukisan aneh di dinding yang menggambarkan sosok makhluk mengerikan dan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di buku tua itu. Di ruangan lain, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Setelah berusaha membukanya, mereka menemukan sebuah liontin perak dengan ukiran simbol yang sama seperti di buku dan lukisan. Saat Laras menyentuh liontin itu, ia merasakan getaran aneh dan penglihatan singkat tentang kejadian mengerikan di masa lalu rumah itu. Ia melihat sosok berjubah melakukan ritual di tengah malam, dan bayangan gelap yang mengerikan muncul dari tanah. Mereka menyadari bahwa liontin ini mungkin adalah kunci atau alat yang mereka cari. Namun, mereka juga merasa bahwa kekuatan entitas itu semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan mereka harus bertindak cepat. Dengan liontin perak sebagai petunjuk utama, Bima kembali mencari informasi di perpustakaan. Ia menemukan bahwa simbol pada liontin terkait dengan legenda kuno tentang penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia lain. Konon, liontin dengan simbol yang tepat dapat digunakan untuk menutup gerbang tersebut. Namun, mendapatkan informasi yang lengkap tidaklah mudah. Banyak catatan yang hilang atau rusak. Selain itu, mereka mulai merasakan rintangan yang lebih nyata. Pintu dan jendela di rumah mereka tiba-tiba sulit dibuka. Barang-barang sering hilang dan muncul kembali di tempat yang aneh. Dan komunikasi mereka kadang terputus tanpa alasan yang jelas. Suatu sore, saat Bima sedang sendirian di kamarnya mencari informasi di internet, komputernya tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap dan dingin. Ia mendengar bisikan pelan di telinganya. "Jangan mencari." Ketakutan mencengkramnya. Tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa entitas itu sedang mencoba menghalangi mereka. Risa dan Danu juga mengalami kejadian aneh. Saat mereka mencoba berbicara dengan penduduk kota tentang rumah senyap, orang-orang tiba-tiba menjadi enggan membahasnya. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membungkam mereka. Mereka merasa semakin terisolasi dan tertekan. Tetapi tekad mereka untuk mengatasi masalah ini semakin kuat. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan ketakutan, keempat sahabat itu tidak menyerah. Mereka terus mencari cara untuk menggunakan liontin perak tersebut. Laras, dengan intuisi yang kuat, merasa bahwa liontin itu harus dibawa kembali ke rumah senyap, ke tempat di mana ritual itu kemungkinan besar terjadi. Dengan hati-hati, mereka kembali ke rumah tua itu pada suatu malam yang gelap. Mereka menemukan ruangan utama, tempat mereka pertama kali menemukan buku itu. Di tengah ruangan, mereka melihat lingkaran aneh yang terukir di lantai, tertutup debu dan sarang laba-laba. Mereka menduga inilah tempat ritual tengah malam itu dilakukan. Bima membuka kembali buku tua itu, mencari petunjuk tentang bagaimana cara menggunakan liontin tersebut. Setelah berjam-jam mempelajari tulisan kuno, ia menemukan sebuah bagian yang menyebutkan tentang penyeimbangan kembali dengan menggunakan artefak di tempat ritual pada saat bulan sabit. Bulan sabit akan tiba dalam beberapa hari. Namun, saat mereka berada di dalam rumah itu, mereka merasakan kehadiran entitas itu semakin kuat. Suara-suara aneh terdengar di seluruh rumah, bayangan-bayangan bergerak lebih cepat, dan udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba muncul cahaya redup dari salah satu sudut ruangan. Cahaya itu membentuk sosok samar yang menatap mereka dengan aura dingin dan mengancam. Mereka tahu waktu mereka semakin sempit.
Kemunculan sosok samar itu membuat mereka semakin panik. Mereka mencoba untuk keluar dari rumah, tetapi semua pintu dan jendela terasa terkunci rapat. Entitas itu seolah bermain-main dengan ketakutan mereka, memperlihatkan kekuatannya secara perlahan namun pasti. Bima terus berusaha mencari cara untuk menggunakan liontin, tetapi keterbatasan informasi dalam buku tua itu membuatnya frustrasi. Mereka mencoba berbagai cara, meletakkan liontin di lingkaran di lantai, mengucapkan kata-kata yang mereka anggap mungkin memiliki kekuatan, tetapi tidak ada perubahan yang terjadi. Hari-hari menjelang bulan sabit terasa sangat berat. Mereka terus dihantui oleh kejadian-kejadian aneh dan merasakan tekanan yang semakin besar. Mereka mulai meragukan apakah mereka bisa berhasil mengembalikan entitas itu. Rasa takut dan putus asa mulai menyelimuti mereka. Laras, yang biasanya menjadi sumber kekuatan bagi kelompok itu, mulai terlihat lelah dan cemas. Penglihatan-penglihatan singkat tentang masa lalu rumah itu semakin sering menghantuinya, memperlihatkan adegan-adegan mengerikan yang membuatnya trauma. Tekanan yang begitu besar mulai menguji persahabatan mereka. Risa dan Danu menjadi lebih mudah marah dan saling menyalahkan. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Suatu malam, terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Risa menyalahkan Danu karena awalnya meremehkan kisah tentang rumah senyap. Danu membala Derry dan balik menuduh Risa yang selalu mencari petualangan tanpa memikirkan akibatnya. Bima mencoba menengahi, tetapi ia sendiri merasa frustasi karena tidak bisa menemukan solusi. Laras, yang biasanya selalu menenangkan mereka, kali ini hanya bisa diam dengan air mata berlinang. Ia merasa bersalah karena rumahnya menjadi tempat awal semua kejadian ini. Untuk pertama kalinya, keharmonisan dalam kelompok mereka retak. Mereka merasa sendirian dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah perpecahan itu, gangguan dari entitas semakin menjadi-jadi. Suara-suara menakutkan terdengar lebih sering. Bayangan-bayangan terlihat lebih jelas dan rasa dingin menusuk tulang semakin terasa. Mereka semakin terpuruk dalam keputusasaan. Dalam keputusasaannya, Laras kembali menemui kakeknya. Ia menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk buku tua dan liontin perak. Awalnya kakeknya terlihat marah dan khawatir, namun melihat ketulusan dan ketakutan di mata Laras, ia akhirnya luluh. Kakek Laras mengungkapkan bahwa keluarga mereka memiliki sejarah yang terkait dengan rumah senyap. Dahulu kala, salah satu leluhurnya mencoba untuk mengendalikan kekuatan gaib di rumah itu, tetapi gagal dan justru menyebabkan malapetaka. Liontin perak itu adalah peninggalan leluhurnya yang dibuat sebagai kunci penyeimbang, tetapi hanya bisa digunakan dengan pemahaman yang benar dan hati yang murni. Kakeknya menjelaskan bahwa ritual tengah malam yang mereka temukan di buku itu kemungkinan besar adalah ritual untuk memanggil, bukan untuk mengembalikan. Ia juga memperingatkan bahwa entitas yang telah terbangun sangat berbahaya dan tidak akan mudah dikalahkan. Namun, ia memberikan petunjuk penting. Kekuatan entitas itu terikat pada rumah senyap, dan cara untuk mengembalikannya adalah dengan melakukan ritual pemurnian di tempat yang sama menggunakan liontin dan niat yang kuat untuk memperbaiki kesalahan. Informasi dari kakek Laras memberikan secerah harapan, tetapi juga tantangan yang sangat berat. Ritual pemurnian harus dilakukan saat bulan sabit tiba, dan waktunya semakin dekat. Mereka harus kembali bersatu dan menghadapi ketakutan mereka bersama-sama. Laras menceritakan semua yang ia dengar dari kakeknya kepada Bima, Risa, dan Danu. Meskipun masih ada sisa-sisa ketegangan di antara mereka, rasa tanggung jawab dan keinginan untuk mengakhiri teror ini membuat mereka kembali bekerja sama. Mereka menyadari bahwa pilihan terakhir mereka adalah melakukan ritual pemurnian di rumah senyap. Ini adalah pilihan yang sangat sulit dan berbahaya,
karena mereka harus berhadapan langsung dengan entitas yang telah mereka bangkitkan. Mereka tidak tahu apakah mereka akan berhasil, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka gagal, entitas itu bisa semakin kuat dan mungkin akan menyebar ke seluruh kota. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi malam bulan sabit yang akan datang. Mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi ujian terberat bagi persahabatan dan keberanian mereka. Malam bulan sabit tiba dengan suasana yang sunyi dan mencekam. Keempat sahabat itu kembali ke rumah senyap, membawa liontin perak dan harapan yang rapuh. Mereka membersihkan lingkaran di lantai dan meletakkan liontin di tengahnya. Bima, dengan bantuan catatan dari kakek Laras, mulai membacakan mantra pemurnian dengan suara gemetar namun penuh keyakinan. Kata-kata kuno itu bergema di seluruh ruangan yang dingin. Risa dan Danu berdiri di sisi Laras saling menggenggam tangan, mencoba memberikan dukungan satu sama lain. Saat mantra dibacakan, liontin perak itu mulai memancarkan cahaya redup. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, dan bayangan-bayangan di sudut ruangan bergerak-gerak dengan gelisah. Tiba-tiba, sosok samar entitas itu muncul di hadapan mereka, terlihat marah dan mencoba mengganggu jalannya ritual. Bisikan-bisikan menakutkan terdengar di telinga mereka, mencoba memecah konsentrasi Bima. Namun, Laras dengan mengingat pesan kakeknya tentang hati yang murni, memejamkan mata dan memusatkan seluruh energinya pada niat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Cahaya dari liontin semakin terang dan perlahan-lahan sosok entitas itu mulai terlihat goyah dan melemah. Melihat entitas itu melemah, Bima semakin memantapkan bacaan mantranya. Risa dan Danu, meskipun ketakutan, ikut menyuarakan kata-kata yang mereka ingat dari mantra itu, memberikan kekuatan tambahan pada ritual tersebut. Entitas itu meraung marah, mencoba menyerang mereka dengan energi gelap. Namun, cahaya dari liontin dan kekuatan persahabatan mereka membentuk perisai yang melindungi mereka. Laras merasakan koneksi yang kuat dengan liontin dan dengan teman-temannya. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa menyerah sekarang. Dengan sekuat tenaga, Laras mengangkat tangannya ke arah entitas itu, memancarkan energi positif dan harapan. Cahaya dari liontin memancar semakin terang, menyelimuti seluruh ruangan. Sosok entitas itu menjerit kesakitan dan perlahan-lahan mulai menghilang, kembali ke tempat asalnya. Saat entitas itu benar-benar lenyap, cahaya dari liontin meredup dan keheningan menyelimuti rumah senyap. Udara terasa lebih ringan dan ketegangan yang mencekam perlahan menghilang. Mereka berhasil. Mereka telah menghadapi ketakutan mereka dan mengembalikan apa yang telah mereka bangkitkan. Setelah kejadian malam itu, suasana di rumah senyap terasa berbeda. Tidak ada lagi aura dingin dan mengancam. Rumah tua itu kembali menjadi bangunan kosong yang terlupakan tanpa kekuatan jahat yang mengintai. Keempat sahabat itu keluar dari rumah dengan perasaan lega dan haru. Mereka saling berpelukan, menyadari betapa berharganya persahabatan mereka. Mereka telah melalui pengalaman yang mengerikan, tetapi itu justru mempererat ikatan mereka. Meskipun trauma dan ingatan tentang kejadian itu akan selalu ada, mereka berjanji untuk saling menjaga dan belajar dari kesalahan mereka. Mereka menyadari bahwa rasa ingin tahu yang berlebihan dan tindakan tanpa mempertimbangkan akibatnya bisa membawa malapetaka. Kehidupan di Harmoni perlahan kembali normal. Kejadian-kejadian aneh berhenti dan kota itu kembali merasakan kedamaiannya.
Rumah Laras kembali menjadi tempat berkumpul yang hangat dan menyenangkan. Namun ada satu hal yang berubah. Mereka kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di luar apa yang terlihat dan pentingnya menghormati hal-hal yang tidak diketahui. Mereka telah menemukan happy ending, bukan tanpa perjuangan dan ketakutan, tetapi justru karena keberanian dan kekuatan persahabatan mereka. Setelah semua yang terjadi, Laras, Bima, Risa, dan Danu merenungkan pengalaman mengerikan yang telah mereka lalui. Mereka menyadari bahwa rasa ingin tahu memang penting, tetapi harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Mereka belajar bahwa tidak semua misteri harus dipecahkan, dan ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menjadi rahasia. Mereka juga memahami betapa rapuhnya batas antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat, dan pentingnya untuk tidak mengganggunya tanpa pemahaman yang mendalam. Pengalaman ini mengajarkan mereka tentang pentingnya persahabatan yang sejati. Dalam menghadapi ketakutan dan kesulitan, mereka menyadari bahwa dukungan dan kepercayaan dari orang-orang terdekat adalah kekuatan yang tak ternilai harganya. Bahkan ketika mereka sempat terpecah, ikatan persahabatan mereka akhirnya mampu menyatukan mereka kembali dan membantu mereka mengatasi rintangan yang impossible. Mereka juga belajar tentang tanggung jawab atas tindakan mereka. Meskipun tidak sengaja, mereka telah membangkitkan sesuatu yang jahat, dan mereka harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya adalah pelajaran penting yang mereka dapatkan. Beberapa waktu kemudian, Laras kembali berbicara dengan kakeknya tentang rumah senyap dan liontin perak. Kakeknya menceritakan lebih banyak tentang sejarah keluarga mereka dan warisan yang tersembunyi di balik kisah-kisah kelam itu. Ternyata, leluhur mereka yang mencoba mengendalikan kekuatan gaib memiliki catatan-catatan penting tentang cara berinteraksi dengan dunia lain secara aman dan bertanggung jawab. Catatan-catatan itu disembunyikan untuk mencegah orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya. Kakek Laras memberikan petunjuk kepada Laras tentang di mana catatan-catatan itu mungkin disembunyikan. Bersama Bima, Risa, dan Danu, mereka kembali ke rumah senyap bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa hormat dan keinginan untuk belajar. Mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang berisi gulungan-gulungan kuno yang berisi pengetahuan berharga. Mereka menyadari bahwa rumah senyap bukan hanya tempat yang menakutkan, tetapi juga menyimpan sejarah dan kearifan yang bisa dipelajari. Mereka berjanji untuk menjaga rahasia ini dan menggunakan pengetahuan itu dengan bijak. Dengan berakhirnya semua kejadian menegangkan itu, kota Harmoni benar-benar kembali merasakan kedamaian yang abadi. Keempat sahabat itu tumbuh menjadi remaja yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka membawa pelajaran berharga dari pengalaman mereka dan menjadikannya pedoman dalam hidup. Mereka tetap bersahabat dekat, saling mendukung dan berbagi cerita. Mereka juga menjadi lebih peka terhadap hal-hal di sekitar mereka, belajar untuk menghargai keseimbangan alam dan dunia yang tidak terlihat. Rumah senyap tetap berdiri sebagai pengingat akan petualangan yang pernah mereka alami. Kadang-kadang, mereka melewati rumah itu dan mengenang semua yang terjadi bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa syukur karena telah berhasil melewatinya bersama-sama. Kisah tentang ritual tengah malam menjadi pelajaran bagi mereka dan mungkin juga bagi generasi selanjutnya di Harmoni, bahwa rasa ingin tahu harus diimbangi dengan kebijaksanaan, persahabatan adalah kekuatan yang tak ternilai, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dan yang terpenting, kedamaian dan harmoni sejati hanya bisa dicapai dengan menghormati batasan-batasan dunia yang kita tinggali.